Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Vivi Silawati SST SKM MKM. Apa kabar saudara-saudara? Ya, tentunya tidak bosan ya bertemu kembali dengan saya. Hari ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis. Sudah siap semuanya? Baik ya. Pertama kita lihat slide apa yang dimaksud dengan hipotesis. Ya, hipotesis berawal dari kata hipo. Ya, apa itu? Ya, artinya sementara. Ya, atau masih lemah kebenarannya. Ya, nah, dugaan sementara tentang keadaan atau karakteristik dari populasi. Nah, karena sifatnya sementara, bisa dikatakan bahwa hipotesis mungkin benar, ya, mungkin juga tidak benar. Nah, jadi kita ingin menguji suatu permasalahan atau suatu keadaan benar atau mungkin tidak benar, ya. Nah, kita lihat di sini apa yang dimaksud dari hipotesis, ya. Contohnya, kita ingin lihat kebenarannya bahwa wanita yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita yang tidak merokok. Nah, bisa juga kita membuat dugaan bahwa ada hubungan wanita merokok dengan berat badan bayi, ya. Nah, selain itu contoh lain kita juga bisa lihat dugaan bahwa anemia ya pada ibu hamil berhubungan dengan tingkat kematian ibu. Nah, bisa saja dugaan kita ini mungkin benar, mungkin tidak benar. Oke, ya. Atau saudara punya contoh lain? Ya. Untuk memastikan apakah contoh saudara ini sudah benar hipotesisnya atau belum, kita perhatikan kembali apa yang dimaksud dengan keputusan uji hipotesis. Setelah kita tadi membuat hipotesis ya atau dugaan kita, selanjutnya hipotesis ini akan kita uji. Nah, keputusan ujinya itu bisa menolak hipotesis ya. Bisa juga gagal menolak. Nah, atau tidak menolak hipotesis. Nah, kita lihat di sini bahwa sebelum kita melakukan kesimpulan terhadap uji hipotesis kita pertama menetapkan dulu hipotesisnya. Nah, apa sih hipotesisnya? Tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa saudara sudah harus membuat apa hipotesisnya. Nah, setelah ditetapkan, kemudian kita tentukan atau memilih uji statistik yang tepat. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan melihat jenis-jenis uji statistik dan analisis data yang bisa kita gunakan ya. Jadi setelah kita tetapkan hipotesis, kita memilih uji yang tepat dengan hipotesis kita, kemudian kita menentukan nilai alfa ya atau menentukan tingkat kemaknaannya. Nah, nilai alfa ada berapa saja? Ya, kita bisa tentukan. Saudara sebelumnya masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan nilai alfa atau tingkat kemaknaan? Ya, besarnya tingkat kesalahan kita ya. Berapa sih besar tingkat kesalahan kita dalam menentukan kesalahan ya atau dalam menentukan hipotesis ya. Tingkat kesalahan kita itu bisa 5%, kemudian 10% ya. Atau bisa juga 1%. Nah, selanjutnya apa? Setelah kita tentukan alfa, kita harus melakukan
penghitungan ya, atau kita melakukan yang namanya analisis data ya. Setelah kita lakukan analisis data, baru nanti muncul hasilnya. Nah, barulah bisa kita tetapkan keputusan ujinya ini tadi, apakah gagal menolak atau tidak menolak H0 ya. Nah, H0 nanti kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan H0. Oke. Nah, di sini saudara perhatikan sebelum kita membahas apa itu H0 ya, kita perhatikan dulu bahwa ada tingkatan eksplanasi hipotesis. Nah, yang pertama adalah hipotesis deskriptif ya. Yang kedua komparatif, yang ketiga asosiatif. Nah, saudara ada yang tahu apa yang dimaksud dengan deskriptif? Ada? Atau ada yang tahu apa yang dimaksud dengan komparatif? Ya, betul. Deskriptif adalah melihat hanya sampai kepada gambaran ya. Nah, coba dilihat apa sih contohnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya komparatif. Berarti di sini hipotesisnya itu kita ingin melihat apakah ada tingkatan ya. Nah, kalau yang asosiatif, hipotesisnya ini kita ingin melihat apakah ada hubungan ya antara masalah satu dengan masalah yang lain. Biasanya kita buat menjadi variabel independen atau variabel dependen ya. Nah, contohnya apa sih kalau kita ingin melihat hipotesis yang berbentuk deskriptif? Contoh ya, kita ingin melihat apakah ada kecenderungan ya ibu hamil untuk melakukan persalinan secara spontan atau persalinan secara sesar. Nah, jadi kita hanya ingin melihat ibu hamil di perkotaan, mereka lebih cenderung untuk memilih persalinan spontan atau sesar di luar daripada diagnosis ya. Nah, kita hanya ingin melihat gambarannya saja. Nah, sedangkan kalau komparatif biasanya kita ingin melihat apakah ada perbedaan. Nah, apakah ada perbedaan antara ya ibu hamil yang meminum madu dengan ibu hamil yang meminum tablet FE terhadap tingkat kejadian anemia. Nah, biasanya kita ingin melihat apakah ada perbedaan ya, ataukah ada hubungan. Nah, kalau apakah ada hubungan, hipotesis kita termasuk ke dalam hipotesis asosiatif ya. Contohnya, apakah ada hubungan tadi ibu merokok dengan berat badan bayi baru lahir ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, tadi saya katakan hipotesis H0 ya. Nah, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan hipotesis H0. Jadi hipotesis itu berdasarkan uji statistiknya kita bagi menjadi H0 ya, atau ada juga yang bilang H1 atau HA. Ya, HA ini adalah hipotesis alternatif. Nah, jadi nanti kalian jangan bingung. Saudara semua, jangan bingung kalau nanti menemukan kok ada yang nulis H1, ada juga yang menulis HA. Ya, H1 atau dengan HA itu sama. Nah, hipotesis yang utama yaitu adalah hipotesis H0 ya, atau hipotesis 0. Di mana dia menyatakan tidak ada perbedaan. Ya. Jadi hipotesis yang utama kita bilang bahwa tidak ada perbedaan. Nah, perbedaan antara berat badan bayi ya dari ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok. Atau kita juga bisa katakan tidak ada hubungan. Nah, ya. Ini kalau yang asosiatif, tidak ada hubungan antara merokok dengan berat badan bayi ya. Nah, jadi hipotesis yang pertama atau hipotesis yang kita tulis pada bagian atas yaitu hipotesis 0 dulu. Selanjutnya baru kita tulis hipotesis HA-nya ya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, ya. Selanjutnya kita lihat hipotesis alternatif. Nah,
Kalau tadi hipotesis H0, kita katakan bahwa tidak ada perbedaan. Sedangkan yang alternatif menyatakan ada perbedaan, ya, antara dua kelompok, ya. Nah, hipotesis ini menyatakan ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Contohnya, ada perbedaan, ya, di sini kita katakan ada perbedaan antara berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan tidak merokok, ya. Nah, kemudian kalau yang hubungan contohnya ada hubungan antara merokok dengan berat badan bayi, ya. Jadi nanti dalam membuat hipotesis kita buat dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, ya. Saya harapkan semua bisa memahami. Nah, selanjutnya di dalam hipotesis kita juga bicara arah dan bentuknya. Nah, arah dan bentuknya ada dua, yaitu one tile dan two tile, ya. One tile di sini menyatakan bahwa ada perbedaan dan ada pernyataan yang mengatakan bahwa satu hal lebih tinggi daripada hal lainnya, ya. Jadi bisa menyatakan lebih tinggi atau juga bisa menyatakan lebih rendah. Nah, nanti kita lihat contohnya, ya. Nah, kalau yang two tile dia menyatakan, ya, atau hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah hal satu lebih tinggi atau lebih rendah daripada hal lainnya, ya. Jadi kalau yang one tile dia nanti hipotesisnya bisa mengatakan bahwa hal lainnya itu lebih tinggi dibandingkan yang satunya lagi. Tapi kalau two tile dia tidak berbicara seperti itu. Nah, bingung? Ya, kalau bingung kita lihat slide berikutnya, apa yang dimaksud dengan, ya, atau contoh daripada one tile dan two tile, ya. Kita lihat di sini yang dimaksud dari contoh one tile. Nah, tadi kan dia mengatakan bahwa satu hal lebih tinggi, ya, daripada lainnya. Kita lihat di sini berat badan bayi dari ibu yang merokok. Nah, dia sini kita lihat lebih kecil. Ya. Dia mengatakan bahwa lebih kecil dibandingkan berat badan dari ibu yang tidak merokok, ya. Nah, jadi kalau one tile dia berbicara bahwa yang satu lebih tinggi atau lebih kecil dari yang lain. Nah, sedangkan kita lihat di sini kalau yang two tile dia bicara bahwa berat badan bayi dari ibu yang merokok, ya, berbeda. Nah, ya, berbeda dibanding berat badan dari ibu yang tidak merokok. Dia hanya mengatakan berbeda. Nah, tapi hipotesisnya tidak mengatakan bahwa berat badan bayi yang ibu merokok itu lebih kecil. Nah, bisa diperhatikan, ya, apa perbedaan dari one tile dan dari two tile. Nah, ya. Jadi dikatakan bahwa berbeda, atau juga bisa kita katakan dengan kata lain ada perbedaan. Nah, berat badan bayi antara ibu yang dilahirkan, berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok. Ya, sampai di sini jelas? Kalau tidak jelas, nanti bisa dicatat apa pertanyaannya, nanti kita diskusi kembali pada saat bertatap muka, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat berikutnya adalah contoh penulisannya. Nah, ya, kita bisa menulis untuk hipotesis 0 tidak ada perbedaan min. Nah, min masih ingat apa yang dimaksud dengan min? Ya, rata-rata, ya.
tidak ada perbedaan min tekanan darah antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita bisa tulis hipotesis nolnya seperti itu. Atau tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Nah, ya, untuk HA-nya seperti apa? Nah, ini dia contoh penulisan hipotesis yang alternatif. Nah, ingat ya titik poin perbedaannya bahwa kalau yang H0 kita ngomongnya atau menulisnya tidak ada perbedaan. Sedangkan kalau yang HA kita menulis atau berbicaranya ada perbedaan. Ya, sampai di sini paham ya? Contoh dari hipotesis nol atau hipotesis alternatif ya. Nah, berikutnya setelah kita melakukan penulisan, kemudian kita menentukan hasil ujinya atau jenis ujinya ya. Kita tentukan. Untuk menentukan jenis uji yang perlu diperhatikan adalah ya, apakah variabel kita itu sifat datanya, jenis datanya adalah kategorik atau numerik ya, atau kualitatif ya. Nah, atau kuantitatif. Kalau yang kuanti apa nama lainnya? Ya, betul. Kuanti adalah numerik ya. Sedangkan kalau jenis datanya kualitatif, nama lainnya adalah dia kategorik. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah apakah data antar kelompok kita itu dependent atau independent. Nah, jadi apakah dia kelompok yang berbeda ya atau kelompok yang sama. Nah, ini juga akan menentukan kita untuk memilih jenis uji statistiknya. Ya, apakah kita ingin melihat ya permasalahan itu pada kelompok yang sama atau pada dua kelompok yang berbeda. Apakah dia independen ya ataukah dia dependent. Nah, yang menentukan kembali adalah distribusi datanya. Apakah datanya itu normal atau datanya tidak normal. Nah, untuk menentukan data normal dan tidak normal, kita harus melakukan yang namanya uji normalitas. Betul ya. Nanti kita akan pelajari itu di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya saudara bisa lihat bagaimana cara kita menentukan level of significance ya, atau mencari nilai alfa ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan ya di awal bahwa apa yang maksud dengan alfa, yaitu peluang salah dalam menolak hipotesis nol. Nah, jadi hipotesis nol ini sebagai patokan kita. Nah, dengan kata lain, alfa merupakan batas toleransi. Nah, jadi batas toleransinya itu berapa untuk menentukan peluang salah dalam menolak hipotesis nol. Jadi kita harus punya batasan. Jangan sampai batasan kita itu juga terlalu besar atau terlalu kecil ya. Jadi nilainya harus kita sesuaikan. Nah, biasanya karena kita di sini lebih mengarah kepada sosial ya, lebih kepada kesehatan masyarakat, biasanya kita memilih tingkat kesalahannya itu adalah 5%. Nah, di sini. Ya, jadi tingkat kesalahan kita itu atau peluang salah dalam menolak hipotesis H0 bisa 10%, ya, 5% atau 1%. Ya. Nah, kalau 5% berarti berapa? 0,05 ya. Nah, untuk yang kepada biasanya dari farmasi ya atau pengujian obat-obatan, biasanya batas toleransi dia boleh salahnya itu lebih kecil. Jadi dia biasanya menggunakan yang 1%. Nah, tapi karena kita lebih kepada sosial, kita gunakan yang 5%.
Oke. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat di dalam hipotesis itu ada 2 tipe kesalahan. Ya, nah perhatikan. Ya, tipe kesalahan itu ada tipe 1 dan ada kesalahan tipe 2. Nah, kita lihat ya di sini. Peluang salah menolak H0. Artinya padahal H0 benar. Nah, jadi kita mengatakan bahwa ada perbedaan, padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Nah, jadi kesalahan yang seperti itu masuk ke dalam kesalahan tipe 1. Kalau yang tipe 2 ini kebalikannya ya. Kita mengatakan bahwa kita tidak menolak H0, padahal sesungguhnya H0 itu salah. Jadi kita bilang tidak ada perbedaan. Nah, padahal sesungguhnya ada perbedaan ya. Jadi kalau kita salah menyimpulkan itu kita berarti melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu ada 2, yang tipe 1 atau yang tipe 2 ya. Kita salah mengatakan bahwa ada perbedaan, sesungguhnya tidak ada, itu adalah tipe 1. Kalau yang tipe 2 kita mengatakan tidak ada perbedaan, padahal ada perbedaan ya. Nah, jadi ada 2 tipe kesalahan. Selanjutnya yang dilakukan berikutnya yaitu melakukan analisis data atau menghitung uji statistik. Yang kita cari dari penelitian kita itu akhirnya adalah mencari nilai P ya, atau nilai probability. Nah, P-nya itu singkatan daripada probability. Nah, apa sih p-value itu? Yaitu besarnya peluang salah menolak H0. Nah, jadi besarnya kita salah menolak H0 itu berapa? Nah, itu didapatkan setelah kita melakukan penghitungan uji statistik. Diharapkan nilai P ya ini harus kecil ya. Jadi sekecil mungkin nilai itu kita dapatkan. Kenapa? Karena diharapkan adalah hasilnya itu adalah menolak H0 ya. Jadi nanti nilai p-value-nya ini ya harus kita bandingkan dengan alfa ya. Apakah nilai p-value ya lebih kecil dari alfa atau lebih besar daripada alfa. Nah, tadi kita sudah tahu ya hipotesis ada 2, tapi yang kita menjadi patokan kita adalah hipotesis 0-nya. Nah, jadi kalau bisa hasil uji statistik kita itu adalah menolak H0. Baik. Nah, berikutnya kita lihat di sini. Ya, menghitung data ke dalam sampel uji hipotesis yang sesuai ya, atau menghitung data sampel kita masukkan. Di sini kita ingin lihat apakah ada perbedaan mean antara 2 kelompok ya. Nah, kalau tadi kan sudah dikatakan harus diperhatikan apakah dia dalam kelompok yang sama atau dia 2 kelompok yang berbeda. Nah, kalau kita melihat 2 kelompok yang berbeda, maka biasanya yang kita lakukan adalah dengan mengujinya dengan uji T ya. Nah, uji T untuk mengetahui ya apakah hipotesisnya itu ditolak atau gagal ditolak. Tadi yang dipakai patokan hipotesis apa? Ya, apakah hipotesis 0 ya, apakah hipotesis 0-nya ini ditolak atau gagal ditolak ya. Nah, jadi untuk bisa memilih jenis ujinya ini juga harus kita perhatikan ya. Apakah kita ingin melihat perbedaan atau kita ingin melihat hubungan atau hanya sampai kepada melihat gambaran. Nah, nanti kita akan bahas ya lebih jauh jenis-jenis daripada uji statistik ya. Nanti ada uji korelasi ya. Apakah ada uji beda
dua kelompok, dan sebagainya. Ya, nanti itu akan ketahuan. Nah, kita juga nanti akan berbicara dengan jenis daripada uji statistik yang parametrik atau non-parametrik. Nah, nanti di pertemuan berikutnya silakan dibaca dulu ya. Kita akan pelajari parametrik dan non-parametrik. Selanjutnya kita lihat kembali ke slide ya, untuk bisa kita menetapkan keputusan uji statistik tadi dengan melihat nilai ya, dengan melihat nilai P ya, atau P value. Jika nilai P kurang atau sama dengan, nah perhatikan ya, kurang atau sama dengan dari alfa, maka keputusan ujinya adalah ya H0 ditolak. H0 ditolak. Kesimpulannya apa? Ada yang tahu nggak? Kesimpulan daripada H0 ditolak. Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Nah, simpan dulu jawabannya. Kita lihat dulu di sini. Bila nilai P lebih besar daripada alfa, ya, keputusan ujinya adalah H0 gagal ditolak. Nah, ingat-ingat tadi H0 apa? Ya, tidak ada perbedaan. Kita ambil contoh yang komparatif ya. Tidak ada perbedaan. Nah, kalau tidak ada perbedaan ini ditolak, berarti jawabannya ya, kesimpulannya tepat sekali bahwa ada perbedaan. Jadi kalau nilai P-nya kurang atau sama dengan alfa, keputusan ujinya adalah H0 ditolak, kesimpulannya adalah ada perbedaan. Ya, jadi lihat lagi kepada hipotesisnya. Dan kalau nilai P-nya lebih besar dari alfa, maka H0 gagal ditolak. Kesimpulannya tidak ada perbedaan. Ya. Sampai di sini saudara bisa paham ya? Oke, ya, saya harapkan semua bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita lihat ya. Nilai P ya itu menunjukkan bahwa besarnya peluang salah. Nah, besarnya peluang salah menolak H0. Ya, jadi kita harapkan tadi sudah dikatakan di slide berikutnya, sebisa mungkin ya kita mengharapkan bahwa nilai P-nya itu kecil. Kenapa tadi? Karena kalau nilai P-nya kecil, ya hasil penelitian kita menunjukkan bahwa ada hubungan atau ada perbedaan di populasi tersebut. Ya, nah mungkin ya sudah selesai slide-nya. Tadi saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis, ya, kemudian tipe di dalam hipotesis dan langkah-langkahnya. Ya, jika saudara kurang memahami, ya, atau ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan saudara tulis, ya. Kemudian pada saat kita bertatap muka, kita akan berdiskusi, ya. Itu saja yang dapat saya berikan tentang materi hipotesis kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua bisa mempelajari dengan baik. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.